Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat ya anak-anak. Ya Bu. Oke. Sebelum kita mulai materinya, Ibu ada lagu nih buat kita untuk membangkitkan semangat kita ya. Penasaran gak? Penasaran banget Bu. Jadi gini lagunya, Ibu contohin dulu ya, baru kalian nanti ikutin Ibu. Gini, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke? Oke Bu. Ikutin ya. Oke, sama-sama kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ya, hari ini anak-anak, kalian tahu nggak apa yang Ibu bahas hari ini? Gak tahu Bu. Penasaran nggak? Sangat penasaran Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang melestarikan alam dan lingkungan sekitar. Tepuk tangan dong. Oke. Sebelum kita di sini ada yang tahu nggak apa sih pelestarian alam dan lingkungan itu? Gak tahu Bu. Oh iya, nggak tahu ya. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, pelestarian alam dan lingkungan ini adalah proses atau cara pembuatan atau melestarikan lingkungan dari kemusnahan atau kerusakan atau hal-hal yang merusak lingkungan. Nah, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Jadi, pelestarian alam dan lingkungan ini bagaimana kita merawat lingkungan kita agar tetap bersih. Jadi, kita sebagai makhluk Allah atau makhluk ciptaan Allah itu harus merawat lingkungan kita agar tetap bersih. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak menimbulkan polusi udara yang bisa merusak pernafasan kita. Jadi penting sekali untuk kita merawat lingkungan kita ya anak-anak. Ya Bu. Nah, jadi ada ayat nih yang membahas tentang pelestarian alam dan lingkungan ini. Ada yang tahu ayat apa dan surat apa? Gak tahu Bu. Oh, nggak tahu ya. Kelas berapa ini? Kelas 1 Bu. Oh iya. Jadi surat yang membahas tentang pelestarian alam dan lingkungan ini adalah surat Ar-Rum ayat 41 anak-anak. Di sini ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk membacakan suratnya? Gak bisa Bu, masih ikro. Oh iya masih ikro ya. Ibu lupa. Jadi Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Jadi nanti anak-anak ikuti bacaan Ibu ya. Iya Bu. Jadi Ibu dulu yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Oke, sekarang ikuti ya. Iya Bu. Atau kita baca bersama-sama aja. Oh, ikuti aja ya. Kan masih ikro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bahri
bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس ليذيقنهم بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Alhamdulillah, ayatnya sudah kita baca bersama-sama ya. Sekarang artinya siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, kita tolong ya Azmi bacakan artinya. Ya, Bu. Surat Al-Rum ayat 1. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, Masya Allah artinya. Jadi ada yang tahu nggak apa hikmah dari makna kandungan ayatnya ini? Kalau saya, Bu, itu Pak Azmi. jadi Allah tuh Allah itu menyuruh kita untuk tidak membuat kerusakan, Bu, di laut dan di darat. Seperti itu, Bu, kalau saya. Yo, pintar sekali Azmi ini, Masya Allah. Ya, betul sekali. Jadi, lebih tepatnya, Allah itu menghendaki agar kita sebagai manusia itu merawat, menjaga lingkungan kita sekitar, agar lingkungan kita itu tidak tercemar atau tidak rusak. Toh, ketika kita membuang sampah secara sembarangan atau melakukan penebangan pohon secara liar, itu kan akan berdampak pada kita juga kan, bukan alamnya juga. Contohnya seperti kita membuang sampah sembarangan di laut kan, pasti itu akan menimbulkan banjir kan anak-anak, dan banjir itu akan masuk ke kampung kita atau akan merusak pemukiman kita. Jadi dampak dari kerusakan alam yang dibuat oleh manusia ini bukan berdampak pada alamnya saja, tapi berdampak pada kita juga. Jadi penting bagi kita untuk merawat lingkungan dan alam sekitar ya anak-anak. Ya, Bu. Dengan tidak membuang Sampah sembarangan. Pintar sekali. Oke, selanjutnya hubungan manusia dengan alam lingkungan. Jadi Ibu bacakan dulu ya. Jadi khalifah dalam Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola seluruh potensi alam ini dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntunannya dan peran manusia sebagai khalifah, yaitu dengan kerusakan alam memiliki hubungan yang erat, yakni manusia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi sebagai orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengatur dan mempertahankan alam dan mewujudkan kemakmuran di bumi. Jadi di sini itu manusia itu harus menjaga alam sekitar. Allah itu sudah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk merawat alam semesta ini. Jadi itu penjelasan dari sini. Maksud penjelasan dari sini, Allah itu sudah menitipkan alam ini untuk kita, jadi kita harus merawatnya dan menjaganya. Oke? Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi anak-anak, ada dua bentuk kerusakan alam dan penyebabnya. Yang pertama, kerusakan alam akibat peristiwa alam. Yang kedua, kerusakan alam akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu kerusakan alam akibat peristiwa alam. Nah, kerusakan alam akibat peristiwa alam ini yaitu ada 5 yang Ibu terangkan di sini. Yang pertama itu ada gunung berapi, yang kedua ada gunung gempa bumi, yang ketiga tsunami, angin puting beliung, gelombang pasang. Nah, selanjutnya ada pun kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini contohnya kita itu menebang pohon secara liar, itu kan bisa menyebabkan tanah longsor kan, karena tidak ada yang menahan tanah itu. Ya, Yang Bu. kedua banjir. Banjir ini disebabkan karena apa? Ya karena
oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan manusia itu membuang sampah secara sembarangan contohnya di laut atau di aliran-aliran sungai yang dimana itu kan bisa menyumbat aliran itu sehingga menyebabkan banjir kan. Yang ketiga, kekeringan. Nah, kekeringan ini contohnya seperti kita menebang pohon secara liar itu kan bisa menyebabkan kekeringan kan tidak ada pohon yang bisa memberikan kesejukan ataupun kedamaian. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini juga disebabkan oleh manusia atau manusia itu membuang, contohnya itu ada kasus kemarin ada seorang warga yang membuang membuang putu rokok sembarangan di hutan sehingga menyebabkan hutan itu terbakar. Itu ada kasusnya. Itu yang kelima, abrasi. Yang keenam, kebakaran. Selanjutnya, usaha pelestarian alam yang dapat dilakukan oleh manusia antara lain. Ada yang tahu apa usaha kita untuk bisa melestarikan lingkungan itu apa aja? Aku, Bu. Apa? Penghijauan. Penghijauan itu dengan cara apa? Dengan cara kita menanam pohon. Oke, betul sekali, dengan cara menanam pohon kembali atau reboisasi. Selanjutnya, usaha pelestarian alam yang dapat dilakukan oleh manusia antara lain yang dapat kita lakukan untuk merawat lingkungan kita. Yang pertama itu dengan menanam kembali pohon. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya yang ada di alam. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah kita tebang. Yang keempat, penggunaan produk daur ulang. Seperti contohnya plastik itu kita daur ulang, plastik botol plastik kita daur ulang sehingga ada fungsinya kembali. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang keenam, mengelola sampah. Nah, itu adalah usaha yang dapat kita lakukan untuk bisa merawat lingkungan kita. Yang selanjutnya, hikmah pelestarian alam lingkungan. Itu sini Ibu jelaskan itu yang pertama pemahaman tentang lingkungan hidup, yang kedua ketentuan pelestarian lingkungan, pengertian pelestarian lingkungan, manfaat pelestarian lingkungan dan tindakan manusia dalam menjaga lingkungan. Oke, di sini Ibu ada kuis ya atau pertanyaan buat murid-murid Ibu. Di sini siapa yang bisa jawab Ibu kasih hadiah. Aku mau, Bu. Pertanyaannya cuma satu ya. Jadi cepat-cepatan siapa yang bisa siapa yang cepat angkat tangan terlebih dulu, Ibu akan memilihnya. Sebentar Ibu pilih dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Azmi, sebutkan 3 kerusakan alam yang disebabkan oleh peristiwa alam. Apa ya, Bu? Ayo Azmi. Yang disebabkan oleh peristiwa alam. Sebutkan 2 aja. Ibu minta 2 ya, saja. Bu. Gunung berapi. Gunung berapi sama tsunami. Tsunami. Betul sekali. Yeay. Azmi dapat hadiah sebentar ya. Hadiah untuk Azmi. Terima Bisa kasih, menjawab. Bu. Oke, nanti dipotong. Alhamdulillah. Terus setelah pertanyaan, di sini ada kata-kata dari Ibu. Mari kita merawat dan melestarikan lingkungan. Kalau bukan kita, Siapa lagi? bentar sekali. Oke, sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah, kekurangan hanya datang dari Ibu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi